Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jawaban saya terkait UTS mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Berikut penjelasannya. Soalnya, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Kondisi bahan baku D, kondisi bahan baku C, kondisi bahan baku B, dan kondisi bahan baku A. Pertanyaannya, 1. Untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. A. Netting, B. Loading, C. Offsetting, D. Explosion. 2. Jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Kondisi bahan baku D. Diketahui, kebutuhan kotor pada periode pertama sebesar 10, periode kedua sebesar 15, periode ketiga sebesar 20, periode keempat sebesar 15, periode kelima sebesar 28, periode keenam sebesar 15, periode ketujuh sebesar 20, dan periode ke-8 sebesar 23. Dan jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 20 dan persediaan di tangan sebesar 28. Diketahui juga untuk pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan metode Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Sehingga komponen bahan baku D yaitu kebutuhan kotor pada periode ke-1 sebesar 10, sedangkan persediaan di tangan sebesar 28. Sehingga sisa persediaan di tangan pada periode ke-1 sebesar 18, didapat dari 28 dikurang 10. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode kedua sebesar 15. Sedangkan persediaan di tangan sebelumnya sebesar 18, maka sisa persediaan di tangan pada periode kedua sebesar 3, didapat dari 18 dikurang 15. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ketiga sebesar 20 dan jumlah penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 20, sedangkan persediaan di tangan sebelumnya sebesar 3, maka sisa persediaan di tangan pada periode ketiga sebesar 3, yaitu didapat dari 3 ditambah 20 dikurang 20. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode keempat yaitu sebesar 15, sedangkan persediaan di tangan sebelumnya tersisa hanya 3, maka persediaan di tangan pada periode keempat yaitu 0, dengan kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 12. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode kelima yaitu sebesar 28, sedangkan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih pada periode kelima yaitu sebesar 28. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode keenam yaitu sebesar 15 dan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih pada periode ke-6 sebesar 15. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ke-7 yaitu sebesar 20, sedangkan persediaan di tangan sebesar 0, maka kebutuhan bersih pada periode ke-7 yaitu 20. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ke-8 sebesar 23, sedangkan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih pada periode ketiga sebesar 23. Selanjutnya, rencana pemesanan. Diketahui pada kondisi bahan baku D lead time 1 bulan. Sehingga rencana pemesanan atau offsetting dilakukan pada periode ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Pada periode ketiga sebesar 12, pada periode keempat sebesar 28, pada periode kelima sebesar 15, pada periode keenam sebesar 20, dan pada periode ketujuh sebesar 23. Rencana pemesanan atau offsetting dimulai pada periode ketiga sampai dengan periode ketujuh. Selanjutnya, loading bahan baku D. Untuk pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan metode Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Artinya, jumlah ukuran lot didapat dari
total kebutuhan bersih setiap 4 bulannya, yaitu diawali dari bulan keempat sampai dengan bulan ketujuh, yaitu selama 4 bulan. Pada bulan keempat, kebutuhan bersih sebesar 12 ditambah kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 28 ditambah kebutuhan bersih pada periode ke-6 sebesar 15 dan ditambah kebutuhan bersih pada periode ke-7 sebesar 20. Dapatlah hasilnya 75 untuk ukuran lotnya. Kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 12 dan ukuran lotnya 75, maka persediaan pada periode keempat yaitu sebesar 63. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 28. Sedangkan persediaan sebelumnya terdapat 63, maka sisa persediaan tersebut pada periode kelima sebesar 35. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-6 sebesar 15. Sedangkan persediaan sebelumnya terdapat 35, maka kebutuhan bersih pada periode ke-6 sebesar 20. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-7 sebesar 20. Sedangkan persediaan sebelumnya terdapat 20, maka sisa persediaan pada periode ke-7 0. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-8 sebesar 23, sedangkan persediaan sebelumnya 0, maka terjadi penambahan ukuran lot yaitu sebesar 23, sehingga persediaan pada periode ke-8 tersisa 0. Selanjutnya, kondisi bahan baku C. Diketahui jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 8, periode keempat sebesar 10, dan periode ke-6 sebesar 20. Dan untuk pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan metode lot for lot dan lead time 1 bulan. Dapat dilihat pada skema nilai offsetting atau rencana pemesanan pada bahan baku D sama dengan kebutuhan kotor pada bahan baku C dan dikalikan dengan 2 setiap periodenya. Maka komponen bahan baku C kebutuhan kotor pada periode ketiga yaitu sebesar 24. Dan jumlah penerimaan persediaan pada bulan ketiga sebesar 8. Sehingga kebutuhan bersih pada periode ketiga sebesar 16 didapat dari 24 dikurang dengan 8. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode keempat sebesar 56 dan jumlah penerimaan persediaan pada periode keempat yaitu sebesar 10, sehingga kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 46. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode kelima yaitu sebesar 30. Dan persediaan tidak ada atau 0, maka kebutuhan bersih pada periode kelima sebesar 30. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ke-6 sebesar 40. Dan jumlah penerimaan persediaan pada bulan ke-6 sebesar 20. Dan persediaan di tangan tidak ada atau 0, maka kebutuhan bersih sebesar 20 dapat dari 40 dikurang 20. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada bulan ke-7 yaitu sebesar 46. Sedangkan persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih pada bulan ke-7 yaitu 46. Selanjutnya, rencana pemesanan. Diketahui pada kondisi bahan baku C lead time 1 bulan. Maka rencana pemesanan atau offsetting dimulai pada periode kedua sampai dengan periode ke-6. Periode kedua yaitu sebesar 16, periode ketiga sebesar 46, periode keempat sebesar 30, dan periode ke-5 sebesar 20, dan periode ke-6 sebesar 46. Selanjutnya, loading bahan baku C. Untuk pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan metode lot for lot. Artinya, ukuran lot sama dengan kebutuhan bersih
setiap periodenya, sehingga persediaan setiap periodenya bernilai 0. Kebutuhan bersih pada periode ketiga yaitu sebesar 16, maka ukuran lotnya 16 sehingga persediaan pada periode ketiga 0. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 46 dan ukuran lot terjadi penambahan ukuran lot sebesar 46, maka persediaan yang tersisa yaitu sebesar 0 pada periode keempat. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode kelima yaitu sebesar 30, maka terjadi penambahan ukuran lot sebesar 30 sehingga sisa persediaan pada bulan kelima sebesar 0. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-6 sebesar 20 dan terjadi penambahan ukuran lot sebesar 20 sehingga sisa persediaan pada periode ke-6 tersisa 0. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-7 yaitu sebesar 46 dan terjadi penambahan ukuran lot lagi yaitu sebesar 46, maka sisa persediaan pada periode ke-7 yaitu 0. Selanjutnya, kondisi bahan baku B. Diketahui jadwal penerimaan persediaan pada bulan kedua atau periode kedua yaitu sebesar 10, periode keempat sebesar 10, dan periode ke-6 sebesar 20. Dan persediaan di tangan sebesar 18. Diketahui juga untuk pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan metode Fixed Order Quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi sebesar 20 dengan lead time 2 bulan. Maka dapat lihat dari skema sama seperti tadi, rencana pemesanan atau offsetting pada bahan baku D sama dengan kebutuhan kotor pada bahan baku B. Dapat lihat pada skema. Selanjutnya, komponen bahan baku B, kebutuhan kotor pada periode ketiga. Saya ulangi, persediaan di tangan sebesar 18. Sedangkan kebutuhan kotor pada periode pertama tidak ada, maka persediaan di tangan tetap 18. Selanjutnya, jumlah penerimaan persediaan pada bulan kedua yaitu sebesar 28. Maksud saya sebesar 10, dan kebutuhan kotor pada periode kedua tidak ada, maka 10 ditambah 18 sehingga persediaan di tangan pada periode kedua yaitu sebesar 28. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ketiga yaitu sebesar 12 dan persediaan di tangan sebelumnya sebesar 28, maka persediaan di tangan atau sisa persediaan di tangan pada periode ketiga yaitu sebesar 16. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode keempat yaitu sebesar 28 dan jumlah penerimaan persediaan pada bulan keempat yaitu sebesar 10, maka persediaan di tangan sebelumnya terdapat 16 dan persediaan di tangan pada periode keempat tersisa 0 atau tidak ada. Kebutuhan bersih pada bulan keempat atau periode keempat yaitu sebesar 2. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode kelima yaitu sebesar 15. Sedangkan persediaan di tangan sebelumnya tidak ada atau 0, maka kebutuhan bersih pada periode kelima yaitu sebesar 15. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ke-6 yaitu sebesar 20. Sedangkan jumlah penerimaan persediaan pada bulan ke-6 yaitu sebesar 20. Maka persediaan di tangan pada periode ke-6 yaitu sebesar 0. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ke-7 yaitu sebesar 23. Sedangkan persediaan di tangan sebelumnya tidak ada, maka kebutuhan bersih pada periode ke-7 yaitu sebesar 23. Selanjutnya, rencana pemesanan atau offsetting. Diketahui kondisi bahan baku B lead time 2 bulan. Maka rencana pemesanan atau offsetting dimulai pada periode kedua
periode ketiga dan periode kelima. Periode kedua yaitu sebesar 2, periode ketiga sebesar 15, dan periode kelima sebesar 23. Selanjutnya, loading bahan baku B. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Artinya, terjadi penambahan ukuran lot sebesar 20 sesuai dengan yang diketahui pada soal, yaitu nilai intuisi sebesar 20. Pada ukuran lot periode pertama yaitu sebesar 20 dan kebutuhan bersih 0, maka persediaan tetap 20. Pada periode ketiga kebutuhan bersih 0, maka persediaan pada periode ketiga tetap 20. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 2, sedangkan persediaan masih 20 atau persediaan sebelumnya 20, maka persediaan tersisa pada periode keempat yaitu sebesar 18. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode kelima yaitu sebesar 15, sedangkan persediaan sebelumnya tersisa 18, maka sisa persediaan pada periode kelima yaitu sebesar 3. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-6 0, maka sisa persediaan pada periode ke-6 tetap 3. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode ke-7 sebesar 23, sedangkan persediaan sebelumnya hanya tersisa 3, maka terjadi penambahan ukuran lot, yaitu sama 20. 20 ditambah 3 atau 20 ditambah persediaan sebelumnya 3, maka persediaan pada bulan ke-7 sama dengan 0. Selanjutnya, kondisi bahan baku A. Diketahui jadwal penerimaan persediaan pada bulan atau periode ketiga yaitu sebesar 15 dan periode ke-6 sebesar 20. Sedangkan persediaan di tangan sebesar 22. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dengan biaya penyimpanan sebesar 2.500 per unit per periode. Untuk penentuan loading bahan baku A menggunakan metode IOQ dan lead time 1 bulan. Dapat lihat pada skema rencana pemesanan atau offsetting pada bahan baku B sama dengan kebutuhan kotor pada bahan baku A dan dikalikan 2 setiap periodenya. Maka komponen bahan baku A, kebutuhan kotor pada periode persediaan di tangan yaitu terdapat 22 dan kebutuhan kotor pada periode ke-1 0, maka persediaan di tangan tetap 22. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ke-2 sebesar 4 dan persediaan di tangannya sebesar 22, maka sisa persediaan di tangan pada periode kedua sebesar 18. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode ketiga yaitu sebesar 30. Sedangkan persediaan di tangan sebelumnya terdapat 18 dan jumlah penerimaan persediaan pada bulan ketiga yaitu sebesar 15. Artinya 15 ditambah 18 sehingga sisa persediaan di tangan pada periode ketiga yaitu sebesar 3. Selanjutnya kebutuhan kotor pada periode keempat yaitu 0, maka persediaan di tangan tetap 3. Selanjutnya, kebutuhan kotor pada periode kelima yaitu sebesar 46. Sedangkan persediaan di tangan sebelumnya tersisa hanya 3, maka 46 dikurang 3. Dapatlah kebutuhan bersih pada periode kelima yaitu sebesar 43. Dan sisa persediaan di tangan pada periode kelima yaitu 0. Selanjutnya, pada periode ke-6 terdapat jumlah penerimaan persediaan yaitu sebesar 20 sehingga persediaan tangan sebesar 20 pada periode ke-6. Dan selanjutnya rencana pemesanan atau offsetting.
diketahui kondisi bahan baku A lead time-nya yaitu 1 bulan, sehingga rencana pemesanan terjadi pada periode keempat, yaitu sebesar 43. Selanjutnya, loading bahan baku A. Untuk pencarian nilai loading bahan baku A menggunakan metode IOKI. Adapun rumus IOKI yaitu IOKI sama dengan akar 2DK per H. Adapun D merupakan total kebutuhan dalam satu periode. K merupakan biaya pemesanan setiap kali pesan dan H merupakan biaya penyimpanan. Jadi, IOKI sama dengan akar 2 dikali 43 yaitu total kebutuhan dalam satu periode. Itu terdapat 43 dikali dengan 2000 yaitu biaya pemesanan dibagi dengan 2500 yaitu biaya penyimpanan. Dapatlah hasilnya 8. Sehingga ukuran lotnya 8. Dan kebutuhan bersih pada periode ke-1 0, maka ukuran lot atau tidak terjadi penambahan ukuran lot pada periode ke-1. Kebutuhan bersih pada periode kedua 0, maka tidak terjadi penambahan ukuran lot pada periode kedua. Kebutuhan bersih pada periode ketiga juga 0, maka tidak terjadi penambahan ukuran lot pada periode ketiga. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode keempat juga 0, maka tidak terjadi penambahan ukuran lot pada periode keempat. Selanjutnya, kebutuhan bersih pada periode kelima yaitu terdapat 43. Dan terjadi penambahan ukuran lot sebanyak 6 kali sehingga lot pada periode kelima yaitu sebesar 48 dan tersisa 5 pada periode kelima. Persediaan pada periode kelima yaitu 5. Selanjutnya, biaya bahan baku A yaitu biaya pemesanan 6 yaitu ukuran lot dipesan sebanyak 6 kali dikali dengan 2000 sama dengan 12.000. Biaya penyimpanan sama dengan 5 yaitu persediaan yang tersisa yaitu sama dengan 5 dikali dengan 2.500 sama dengan 7.500. Maka total biaya sama dengan 12.000 ditambah 7.500. Dapatlah 19.500. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapatkan dari soal dan jawaban tersebut yaitu untuk mendapatkan nilai-nilai pada komponen A, B, dan C, maka harus didapatkan nilai dari komponen D terlebih dahulu. Dikarenakan berdasarkan skema atau gambar soal tersebut bahwa komponen D merupakan komponen induk yang akan diteruskan pada komponen C, komponen B, dan komponen A yang diteruskan dari komponen B. Apabila nilai pada komponen D terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam menghitung, maka akan berpengaruh pada komponen-komponen lainnya. Selain itu, untuk mencari nilai netting, loading, offsetting, dan explosion ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Loading merupakan nilai yang didapatkan dari besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih dengan menggunakan berbagai macam metode seperti IOKI, FPR, dan lain-lain. Offsetting merupakan nilai yang didapat atau dilihat dari kebutuhan bersih dengan lead time tertentu. Explosion merupakan nilai yang didapatkan dari perhitungan kebutuhan kotor berdasarkan rencana pemesanan. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka harus diperhatikan dengan benar dan teliti agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.